Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana, pagi masih semangat ya, masih pada seger-seger. Oke, materinya sudah disimak belum yang saya bagikan kemarin? Atau belum sempat, atau sudah nyoba latihan bahkan? Gimana? Ya, Mbak Tiflani? Pakai chat, Bu. Kenapa? Oh, oke, kalau belum sempat disimak, coba kita itu sama-sama ya, kita simak sama-sama. Lumayan sih agak banyak materinya, durasi videonya pun cukup panjang juga ya. Jadi saya coba sajikan dari sini, nanti seperti biasa sedikit-sedikit sambil kita bahas ya. Jadi teman-teman kalau ada bagian slide yang kurang jelas, kurang mengerti bisa langsung ditanyakan ya. Oke, saya mulai dulu untuk materi mata kuliah gelombang. Dan transmisi gelombang. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai impedansi refleks. Suaranya terdengar jelas ya? Iya Bu, terdengar jelas. Soalnya di sini lagi ada penggilingan dan transmisi gelombang. Subpokok bahasanya yaitu mulai dari impedansi karakteristik suatu dawai, lalu kita juga akan mempelajari refleksi dan transmisi gelombang pada dawai di perbatasan. Kemudian yang ketiganya kita akan membahas mengenai refleksi dan transmisi energi. Jadi hanya fokus 3 pokok bahasan ini. Oke, untuk yang pertama nih, membicarakan mengenai impedansi karakteristik dari suatu dawai atau tali ya. Di sini ada beberapa karakteristik atau ciri khas, yaitu dawai sebagai medium tempat gelombang menjalar mempunyai nilai impedansi. Nanti dari nilai impedansi ini akan menjadi karakter dari suatu gelombang. Kemudian yang keduanya bahwa medium tersebut hanya berisi parameter inersia dan elastisitas. Kemudian tidak ada resistivitas dan mekanisme disipasi. Nah, seandainya ada energi yang terdisipasi dan berbentuk kompleks, maka dawai akan mendapat gaya transversal F ya. Nah, ini masih lanjutan mengenai impedansi karakteristik. Kalau misalnya pada ujung dawai ada suatu gaya F0 E pangkat I omega T, nah ini bekerja vertikal ke atas seperti ilustrasi pada gambar ini. Nah ini yang arah sumbu Y-nya, ini gaya F0 E pangkat I omega T. Kemudian di sini ada T, T ini menunjukkan gaya tegangan pada dawai ini atau pada talinya. Maka dawai dan gaya ini terletakkan pada bidang kertas. Nah, pada ujung dawai tercapai keseimbangan untuk theta atau sudut yang cukup kecil. Nah, di sini ya. Karena tetanya cukup kecil, maka nilai dari F0 E pangkat I omega T itu akan sama dengan min T sin theta. Nah, karena tetanya kecil ini setara juga dengan min tangen theta. Karena untuk sin theta itu hampir sama dengan tangen theta pada saat tetanya cukup kecil. Dan nilai tangen theta ini merupakan diferensial atau kemiringan ya, du Y, du X. Jadi ini bentuk lainnya bisa dituliskan seperti ini. Oke, sampai slide tersebut dulu ada pertanyaan atau tidak? Jadi di sini yang dimaksud dengan tadi kan ada 3 subpokok bahasan ya untuk materi hari ini, yaitu tadi impedansi, impedansi karakteristik, kemudian refleksi dan transmisi gelombang, sama refleksi dan transmisi energi. Nah, dikatakan impedansi karakteristik yaitu suatu dawai, jadi kita membahasnya khusus untuk dawai dulu. Dikatakan karakteristik itu karena punya khas ciri khusus gitu kan. Jadi dawainya itu dianggap sebagai medium untuk menjalarnya gelombang. Ya.
kemudian si dawainya punya nilai inersia dan juga elastisitas. Tidak ada resistivitasnya, tidak ada hambatan. Artinya kalau dawainya homogen, ya homogen, tidak ada yang renggang atau rapat, nggak seperti itu. Tidak ada yang putus, juga tidak ada sambungan, itu maksudnya tidak ada resistivitas. Ya, itu makanya dikatakan impedansi karakteristik. Jadi impedansi yang khas dari suatu dawai. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman. Ada nggak? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan dulu ya. Nah, karena tetanya kecil ini setara juga dengan min tangen teta. Karena untuk sin teta itu hampir sama dengan tangen teta pada saat tetanya cukup kecil. Kita turunkan, ini kan pada saat secara eksponensial sebagai berikut. Nah, ini maksudnya berupa simpangan gelombangnya. Ya, sebetulnya boleh bentuk sinus, boleh bentuk kosinus. Nah, di sini dituliskannya dalam bentuk eksponensial. Dengan A ini menunjukkan nilai amplitudo kompleksnya. Nah, pada saat X sama dengan 0, terpenuhi hal-hal seperti ini. Nah, pada saat X0 tadi, nilai dari F0 pangkat I omega T itu kan sama dengan T du Y du X. Ini di X sama dengan 0. Dan hasilnya kalau kita turunkan, ini kan dengan Y-nya seperti ini minus T-nya tetap minus T. Nah, ini kita turunkan terhadap X. Berarti ke depan minus I omega, ini minus karena ininya min, ke depan, I-nya juga ke depan, K-nya ke depan. Ini A, pangkat I omega T min KX lagi. Karena ini min, maka boleh kita tuliskan jadi positif ya. Jadi seperti ini. I, K, T ini hanya ditukar posisi saja. Ini sama dengan yang ini. Nah, dari yang terakhir ini, kita bisa nyatakan nilai A-nya, ya. Ini kan pada saat X0 berarti unsur pangkat ini semua dengan pangkat ini bisa saling menghilangkan karena kan X-nya 0. Berarti pangkat I omega T ini juga pangkat I omega T dicoret, maka sisa di sini F0, di sebelah kanannya I K T A, sehingga A-nya adalah F0 dibagi dengan I K T. Nah, diperoleh seperti ini. Ini hubungan dari ruas yang paling kiri dengan ruas yang terakhir ini. Nah, ini juga bisa kita nyatakan dalam bentuk yang lainnya. Karena nilai K ada hubungannya yaitu omega dibagi dengan C. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Ya. Selanjutnya, Y-nya, Y yang asalnya ini dengan A seperti ini berarti A-nya kita ganti. Nah, ini. Itu makanya disebut amplitudo kompleks karena di dalamnya yang mengandung beberapa besaran yang lain. Ini semua itu asalnya dari nilai A ini. Kemudian ini bentuk eksponensialnya tetap pangkat I omega T min KE. Nah, ini bentuk pergeseran gelombang yang sudah dinyatakan dalam bentuk T kemudian omega dan juga F0-nya. Oke. Coba saya tes pemahaman. Tiflani, halo Tiflani. Halo Ibu. Ya, coba boleh diceritakan ke saya apa yang menjadi ciri dari impedansi karakteristik. Yang seperti apakah impedansi karakteristik tersebut? Silakan. Impedansi karakteristik itu di pada ujung dawainya itu bergeraknya secara vertikal ke atas, Bu. Lalu dawai dan gaya yang dawai dan gayanya itu terletaknya di bidang kertasnya. Lalu pada ujung dawainya itu juga ada keseimbangan pada teta kecil, Bu. Oke. Sip, sudah tepat ya. Berarti paham. Saya lanjutkan kembali untuk teman-teman, jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan ya. Nah,
dari pergeseran gelombang yang sudah diperoleh tersebut, yang ini yang terakhir barusan, kita tulis lagi biar kelihatan, maka akan didapatkan nilai kecepatan transversal. Jika ini simpangannya, nah sudah kita bahas pada bab sebelumnya, mendapatkan kecepatan yaitu tinggal kita turunkan dari simpangan terhadap waktu. Jadi di sini kalau turunannya terhadap waktu berarti koefisien dari T yaitu I dan omeganya ke depan yang diberi tanda merah ini. Ya, jadi ke depan sehingga kalau kita melihat ini ada unsur yang sama pada posisi pembilang dan penyebut yaitu I omega dengan I omega, maka bisa saling menghilangkan sehingga kecepatannya ditulis ulang kembali jadi seperti ini. Nah, ini adalah kecepatan transversalnya. Selanjutnya yang diberi tanda lingkaran ini disebut dengan amplitudo dari kecepatan atau ini kecepatan maksimumnya ya. Ini amplitudo kecepatan atau dituliskan V sama dengan F0C dibagi dengan T ya. Ini V max. Nah, nilai dari T per C itu dituliskan juga dalam bentuk Z. Nah, Z ini apa? Z inilah yang disebut dengan impedansi transversal. Di mana Z itu sendiri adalah besaran impedansinya dan nilai C di sini besarnya ditentukan oleh inersia atau elastisitas dari suatu tali dan tentu saja juga oleh nilai Z-nya itu sendiri. Oke, selanjutnya Sulis. Halo Mbak Sulis. Iya, Ibu. Ya. Apa hubungan antara impedansi dengan kecepatan? Impedansi transversal dengan kecepatan. Coba hubungannya apakah sebanding atau berbanding terbalik atau ada hubungan yang lainnya? Silakan. Kan impedansi transversal itu T dibagi C. Kalau kecepatan sendiri kan F0 C per T. Berarti dari persamaan tersebut bisa kelihatan perbandingannya bagaimana. Berarti bagaimana Mbak Sulis hubungannya? Bisa dilihat dari C per T atau T per C-nya. Impedansi itu diberi simbol huruf Z ya, di slide pada layar itu huruf Z itu impedansi, kalau V-nya itu kecepatan. Berarti hubungannya antara impedansi dengan kecepatan adalah Sebanding ya, Bu. Nah, coba lihat. Kalau Z kan T per C, kalau V C per T. Sejajar nggak rumus-rumus persamaannya atau kebalikannya? Kebalikannya. Iya, kalau kebalikannya berarti berbanding terbalik. Itu artinya kalau impedansinya besar, kecepatannya kecil. Sebaliknya juga, kalau impedansinya kecil, maka kecepatannya besar. Maka di sini impedansi itu kan kalau dalam konsep kelistrikan setara dengan hambatan, ya kan? Di sini juga sama kasusnya. Jadi kalau dalam suatu tali, dalam dawai, impedansinya besar, penghambatnya tinggi, maka talinya itu bergeraknya akan lebih lambat. Tetapi kalau impedansinya kecil, kecepatan pada tali itu akan lebih besar. Begitu ya? Jelas sampai sini? Iya, jadi begitu dalam memaknai yang dimaksud impedansi. Jadi impedansi di sini apa gitu kan? Ya sama konsepnya seperti dalam kelistrikan. Bedanya di sini hambatan terkait dengan penjalaran gelombang dalam tali. Itu yang dimaksud impedansi dalam tali ini ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, ini masih lanjutannya sehingga kita bisa simpulkan bahwa impedansi karakteristik bisa dinyatakan sebagai perbandingan gaya transversal terhadap kecepatan transversal ya. Atau secara matematis, secara umumnya gaya itu F, ini kecepatannya V. Nah, kalau misalnya pada dawai, lebih khusus lagi,
bisa dituliskan ini karena gayanya itu berupa tegangan tali, ini nilai C-nya, atau bentuk lainnya ini rho kali C, ini penjabarannya ya, ini hasil penurunan, intinya yang ini dengan yang ini ataupun yang ini sama. Apalagi yang ini kan ini rho, kalau ke dalam akar jadi rho kuadrat, dicoret atas dan bawah 1, sisanya tinggal akar rho kali T. Nah ini rho-nya apa? Rho itu menunjukkan massa jenis dari dawainya. Sehingga ini menggunakan massa jenis jika memang talinya itu cukup tebal, karena rho itu merupakan perbandingan dari massa terhadap volume. Jadi ini jika ditinjau secara 3 dimensinya. Sementara jika kita hanya meninjau 2 dimensi, artinya talinya panjang tetapi tipis, maka densitasnya kita nyatakan sebagai mu. Nah ini mu ya. Nah ini untuk tali yang relatif tipis. Di mana nilai mu ini perbandingan dari massa yang ditinjau terhadap panjang si talinya tersebut. Ya, inilah nilai dari impedansi karakteristik. Oke, dari slide ini teman-teman bisa lihat tadi di slide sebelumnya sudah diturunkan, dan di sini diulang kembali bahwa impedansi adalah gaya transversal dibagi kecepatan transversalnya, atau secara umum diberi simbol F dibagi V. F-nya force gaya, V-nya velocity kecepatannya. Tetapi kalau pada tali kan gayanya muncul gaya tegangan tali, maka diberi simbolnya T. Ya sama saja itu gaya juga ya. Jadi ingat, kalau belajar termodinamika ada T besar itu temperatur. Sekarang di sini belajar gelombang terkait dengan dawai atau tali, maka T ini menunjukkan gaya tegangan pada tali, gitu ya. Masalah talinya kan ada tali yang tebal 3 dimensi, maka gunakan rumus yang Z T per C atau rho kali C itu ya, itu. Tapi kalau talinya dianggap 2 dimensi, tali yang cukup tipis tetapi panjang, maka gunakan konstanta kerapatannya itu mu. Kalau rho kan massa tiap volume. Kalau mu massa tiap satuan luas. Itu perbedaannya tergantung nanti talinya tebal atau talinya tipis, gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, secara umum biasanya dawai itu kan panjang tetapi tipis. Jadi lebih umum digunakan yang persamaan paling bawah ini. Kemudian subpokok keduanya yaitu refleksi dan transmisi gelombang pada dawai di perbatasan. Nah, maksudnya perbatasan ini apa? Maksudnya begini. Di sini kalau ada 2 tali yang berbeda ketebalannya, kemudian disambungkan. Nah, pada sambungan tersebut akan terjadi refleksi dan transmisi. Nah ya, ini kita tinjau gelombang menjalar pada dawai yang dihubungkan secara halus dengan atau pada X-nya 0 dan tegangan talinya T. Artinya dihubungkan secara halus itu dari kedua tali yang disebutkan tadi tidak membentuk simpul yang tebal ya. Kemudian impedansi refleksi gelombang pada tali, misalkan tali yang pertama berarti ada impedansi yang pertama. Dengan rumus impedansi dari yang slide sebelumnya sudah dibahas seperti ini. Karena ini yang pertama ya tinggal kita beri identitas ini ke 1, rho ke 1, ini C ke 1. Demikian pula nanti akan ada transmisi gelombang pada batas di X sama dengan 0 dengan impedansi kedua yaitu rho 2 kali C2. Nah, seperti tampak ilustrasinya pada gambar ini. Nah, maksudnya ini tali atau dawai ini terdiri dari 2 jenis bentuk yang berbeda. Maksudnya yang pertama punya massa jenis rho 1. Di sini terjadi sambungan, sambungannya itu tepat di X sama dengan 0. Ya. Nah, untuk tali yang kedua ini massa jenisnya rho 2. Jadi ini 2 jenis tali yang mempunyai densitas berbeda. Kemudian disambungkan secara halus tadi, tidak menggumpal di sini. Nah, pada saat awal ada gelombang yang datang menuju X0 ini. Nah, karena di sini ada perbedaan densitas, maka sebagian gelombang akan dipantulkan kembali, yaitu ini gelombang refleksi, dan sebagian lagi akan diteruskan, atau ini yang disebut dengan gelombang transmisi.
Nah, pada pokok bahasan ini kita akan mencari berapa besar koefisien yang dipantulkan atau direfleksikan dan berapa besar juga yang ditransmisikan. Oke, kita tinjau lagi di sini ternyata tali memang yang mengalami perubahan impedansi karena memang densitasnya berubah, otomatis impedansinya berubah. Jadi di sini Z1 berbeda dengan Z2 atau impedansinya yang pertama tidak sama dengan yang kedua. Oke, yang slide ini sudah masuk sub pokok bahasan kedua. Tadi di awal kan di awal slide kita menyampaikan sekarang materinya ada 3 pokok bahasan. Yang pertama tadi impedansi karakteristik. Itu kalau talinya homogen, linier dan seterusnya. Nah, sekarang kalau talinya disambung, bisa jadi kan kita ngambil satu tambang, terus ada lagi tambang yang lain supaya panjang kita sambungkan. Nah, kalau kedua tambang tersebut misalkan bahannya berbeda, kan punya massa jenis berbeda juga, kerapatan berbeda juga, yang satu besar, yang satu kecil misalnya. Otomatis impedansinya juga berbeda. Nah, pada saat titik sambungan, pada saat persambungan itu akan terjadi nanti pertama ada yang gelombang datang pada saat digerakkan ya. Gelombang ada yang datang. Yang datang itu bisa jadi sebagian ada yang diteruskan, disebutnya transmisi, ada juga yang dipantulkan atau yang disebut refleksi. Nah, sekarang kita akan mencari bagaimana hubungan antara jumlah yang datang, yang mantul dengan yang merefleksikan. Tapi yang pasti yang nampak pada slide ini, pada saat dua tali berbeda disambungkan, impedansinya mengalami perubahan. Kan impedansi tali satu berbeda dengan tali kedua karena memang massa jenisnya juga berbeda, gitu ya. Kayak kalau teman-teman masih kurang jelas silahkan ditanyakan. Baik, ini masih lanjutannya dari refleksi dan transmisi. Nah, jika gelombang datangnya dinyatakan dengan persamaan seperti ini, YI sama dengan AI, E pangkat I omega T min K1X. Nah, ini simbol I itu menunjukkan kedatangan atau insidensi. Nah, teman-teman kalau lihat persamaan seperti ini tidak perlu bingung, ini maksudnya persamaan gelombangnya. Mungkin kalau di gelombang harmonis kan kita lebih mengenalnya seperti Y sama dengan A sin omega T. Sama saja, A cos omega T atau A cos omega T min KX. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk eksponensialnya ya. Insiden ya, ini amplitudo kedatangan juga. Begitu juga untuk gelombang refleksinya atau gelombang pantulnya. Dinyatakan dalam bentuk persamaan YR, ini untuk simpangannya. R ini menunjukkan identitas dari refleksi. AR juga berarti amplitudo refleksi. Nah, jika diperhatikan nih, dari kedua besaran yang sudah ada di sini, ini minus. Kalau yang ini plus. Nah, ini menunjukkan arah gelombang tersebut berlawanan. Jika arah kedatangannya ke arah kanan, maka pantulnya atau refleksinya ke arah kiri. Tetapi ini K1 ini bilangan gelombangnya masih sama karena masih pada tali yang sama. Kemudian untuk gelombang yang diteruskannya atau gelombang transmisi dinyatakan sebagai YT. T itu menunjukkan transmisi, ini AT. T di sini juga amplitudo transmisi. Nah, di sini tandanya minus. Berarti ini karena diteruskan, jadi searah dengan arah gelombang datang. Tetapi ini K-nya, bilangan gelombangnya K2 karena sudah merambat pada tali yang berbeda densitasnya dengan K1 ini. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, misalkan ini tali yang pertama disambungkan dengan tali yang kedua ini. Nih, di perbatasan ini dijadikan acuan sebagai X sama dengan 0. Nah, ini yang arah kedatangan yaitu ke arah kanan dengan besaran atau persamaan yang ini. Saat mencapai titik perbatasan ini, karena tali berikutnya lebih tebal, maka akan ada yang dipantulkan dan sebagian lagi akan diteruskan. Nah, yang dipantulkan berlawanan. Inilah yang disebut dengan gelombang refleksi, yang nilainya tadi ini. Dan di sebelah kanan atau setelah melewati batas, ini arahnya searah dengan gelombang datang. Ini yang disebut dengan gelombang transmisi atau yang diteruskan. Oke, sampai slide tersebut ada pertanyaan?
Yang perlu dipahami bahwa arah gelombangnya ya ke kanan, ke kiri itu pasti berbeda. Bilangan gelombangnya untuk tali yang sama ya pasti K-nya sama. Seperti tadi K1 pada saat datang, pada saat mantul kan masih di tali yang sama. Berarti bilangan gelombangnya masih K1. Tetapi pada saat mantul, pada saat diteruskan, direfleksikan di tali kedua, itu K-nya K2. Pada saat ditransmisikan, maaf ya, diteruskan transmisi, itu K-nya K2. Tapi pada saat refleksi, pada saat mantul, karena masih di tali 1, sama dengan K-nya K datang. Itu ya. Arahnya, nah yang datang dengan yang diteruskan itu sama arahnya. Tapi yang mantul arahnya berbeda. Itu poin-poin yang perlu diperhatikan. Oke, masih lanjutannya. Nah, pada X sama dengan 0 atau di perbatasan tadi, syarat batasnya ya, pada X sama dengan 0 ini pergeseran tidak mengalami diskontinuitas. Jadi karena ada perbedaan densitas tadi. Nah, secara kondisi geometrisnya bahwa pergeseran datang ditambah dengan yang direfleksikan itu akan sama dengan yang ditransmisikan. Jadi total datang dengan yang dipantul sama dengan yang diteruskan. Sehingga kalau kita tuliskan lengkapnya, ini dari persamaan gelombang datang, ditambah dengan gelombang yang direfleksikan, itu akan sama dengan gelombang yang dipantulkan. Nah, bagian ini perlu teman-teman pahami terlebih dahulu ya. Tadi kan nih arahnya datang ke kanan, diteruskan juga ke kanan, kalau mantul ke kiri. Ternyata gelombang yang searah itu akan sama besarnya dengan yang berlawanan arah. Konsepnya seperti itu. Yang datang Y insiden. Yang diteruskan, yang dipantulkan, maaf ini ya, yang dipantulkan YR. Refleksi, pantul. Kemudian yang diteruskan Y transmisi. Seperti itu logikanya ya. Kalau angka, kalau saya beri angka misalkan katakanlah Y datangnya 100, ini hanya sebatas analogi saja. 100. Kemudian yang direfleksikan, yang dipantulkan 70 gitu kan. Kan arahnya berlawanan. Maka 100 dikurangi dengan 70, sisanya YT. YT itu yang diteruskan, yang ditransmisi. Berarti sisanya 30. Logikanya tetap seperti itu. Yang datang ya kebagi 2. Satu ke yang refleksi, satu ke yang ditransmisikan. Tetapi karena penulisannya seperti ini bukan berarti jadi tambah lebih besar. YI tambah YR. Enggak, karena kan YR berlawanan. Sehingga nanti di dalam YR kan tanda arahnya berkebalikan dengan YI. Sehingga jadi pengurang. Itu ya, paham ya? Selanjutnya. Nah, jika pada saat X-nya 0, nah ini substitusi ke sini X-nya 0, ke sini juga 0. Berarti yang pangkatnya itu sama semua sisi. Sehingga bisa saling menghilangkan. Akibatnya bisa dituliskan sisanya tinggal AI ditambah AR itu sama dengan AT. Nah, ini pada kondisi X-nya sama dengan 0. Nah, di sini disebut X sama dengan 0 karena pada saat di titik perbatasan, itu titik acuan awal disebut X sama dengan 0. Sisanya sebetulnya kan ada E pangkat I omega T. Karena di ruas kiri ada, di ruas kanan ada, itu E pangkat I omega T-nya saling menghilangkan, maka sisanya tinggal amplitudenya. Ya. Lalu, ini yang kita sebut dulu sementara sebagai persamaan pertama atau persamaan 1. Kemudian untuk syarat batas kedua, terjadi kondisi dinamis, yaitu kontinuitas gaya transversal. Sehingga secara ini kemiringannya T du Y du X, sehingga untuk yang sebelah kiri ini totalkan tadi du Y du X, berarti T du Y yang datang ditambah refleksi terhadap X itu akan sama dengan T
du Y T, Y transmisi terhadap X ini. Nah, kita kondisikan lagi untuk X sama dengan 0 dan semua nilai T, maka ini hasil ini turunkan, simpan di sini ya. Ini langsung ditulis. Langsung dituliskan dengan X sama dengan 0 nih. Kita coba bertahap dulu ya. Untuk yang pertama nih. A, I. Terus turunannya kan terhadap X. Berarti yang ke depan I dan min K1. Nah, I dan min K1-nya ini. Kemudian AI-nya tetap ada. T-nya ini dari sini. Nah, I-nya kenapa tidak ada? Ini sudah langsung. Di sini ada I, di sini ada I, di sini ada I. Saling menghilangkan. Kemudian E pangkat I omega T-nya di semua ruas juga ada. Di sini sudah langsung dihilangkan. Jadi ini sebetulnya bentuk sudah sederhana hasil penurunan persamaan yang ini. Diturunkan terhadap X terhadap X. Ya. Setelah diperoleh persamaan ini, nah, kalau kita nyatakan bahwa bilangan gelombang itu kan hubungannya omega dibagi dengan C. Nah, ini K1-nya ganti, karena K1 maka ini C1. Begitu pula yang K1 ini ganti ini. Nah, K2-nya diganti dengan omega dibagi C2, karena ini K2. Yang lainnya tetap ya, T dengan A itu semuanya masih ditulis tetap. Nah, karena kita sudah tahu tadi hubungan antara impedansi dengan T, bahwa T dibagi C, nah ini pada sub pokok pertama yang impedansi karakteristik ya. Nah, karena kita sudah punya informasi ini, dan informasi yang impedansi kedua, nah, maka hubungan yang ini, nah ini kan ada T dibagi C1. Kemudian ini semua ruasnya kan ada omega, bisa saling menghilangkan. Jadi T dibagi C1-nya ganti dengan Z1. Kemudian untuk T dibagi C1 ini sama ya, Z1, ini untuk yang AR. Begitu pula untuk T dibagi C2, ini adalah Z2. Nah, untuk minusnya ini ditukar ya. Jadi ini dikali min jadi plus, yang min dikali yang plus dikali min jadi min. Ini jadi plus. Ini seperti ini. Oke, intinya pada syarat batas itu ada dua kondisi. Yang pertama ya, fungsi gelombangnya disetarakan ya antara tadi YI tambah YR sama dengan YT. Kemudian kondisi keduanya yaitu turunkan kedua sisi tersebut. Turunkan YI YT, YI tambah YR dengan sebelah kanan turunkan juga YT ya, masing-masing diturunkan terhadap X. Karena kita mengambil titik acuannya di X sama dengan 0. Jadi kedua ruas diturunkan dan didapat hasilnya seperti yang tertuang pada slide ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini memang agak lama karena ada proses tahapan-tahapan penurunannya ya. Tapi ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman, silahkan ditanyakan. Intinya hanya proses penurunannya. Ya, kenapa Mbak Rifna? Belum ada pertanyaan Ibu untuk saat ini. Oh, belum ada. Oke, sip. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan 2. Di sini ada dua persamaan, ingat. Persamaan satu ini persamaan yang kedua. Nah, dari dua persamaan ini untuk apa? Yaitu nanti untuk mencari amplitudo refleksi atau transmisi, bisa juga untuk mencari koefisien transmisi dan refleksi. Oke, baik, kita lanjut dulu. Nah, ini masih lanjutan subpokok ini. Nah, kita tulis kembali dari dua persamaan yang sudah diperoleh tersebut, yaitu persamaan 1 nilainya AI tambah AR sama dengan AT, dan dari persamaan 2 kita sudah dapatkan ini. Nah, dari dua persamaan ini kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 ya, untuk mendapatkan hubungannya. Kita tuliskan dulu ini persamaan 2. Ini AT-nya diberi tanda merah untuk menandakan bagian ini yang akan kita ganti atau kita substitusi dengan persamaan 1 ini. Jadi AT ini ganti ke sini,
Maka kalau ditulis ulang jadilah ini. Nah, AT-nya ganti dengan AI tambah AR. Ini dari persamaan pertama. Setelah ini ya ini kita tinggal uraikan dulu. Ini kalikan ke sini, begitu juga ini kali ke sini. Selanjutnya yang Z2 kali AI tambah Z2 kali AR. Nah, sudah dapat persamaan yang ini, kita gabungkan yang sejenis. Yang AI dengan AI, yang AR dengan AR. Digabung ya. Jadi yang sebelah kanan ini pindah ke kiri jadi min, yang AR ini min pindah ke kanan jadi plus. Karena ada unsur yang sama, AI, di sini AI, di sini AR, di sini AR, kita gabungkan kembali yang samanya. Jadi ini yang sama simpan di luar, sisanya Z1 dikurangi Z2. Begitu pula yang ruas kanan ini. Oke, sudah cukup jelas sampai sini. Nah, maka kita akan tahu informasi amplitudo refleksi. Di mana nilai amplitudo refleksi itu AR, yaitu berarti semua ruas kiri dibagi yang jumlah impedansi ini. Dituliskan seperti ini. Selain amplitudo refleksi, maka akan diketahui juga amplitudo transmisi. Berarti yang dicarinya AT. Nah, untuk AT sebelumnya di sini kan tidak ada unsur T-nya. Nah, untuk AT bisa kita lihat dari sini. AT itu kan AI tambah AR ya, dikalikan dengan AI ini. Nah, selanjutnya ini tinggal kita sederhanakan. Nah, ini Z1 tambah Z1 yaitu 2Z1. Z2 dikurangi dengan Z2 saling menghilangkan. Jadi 2Z1 dibagi yang bawahnya ini tetap. Inilah amplitudo transmisi. Oke, lanjutannya ya. Di sini masih lanjutan refleksi dan transmisi. Berdasarkan amplitudo refleksi dan amplitudo transmisi yang sudah diperoleh pada slide tersebut. Nah, kita tulis lagi biar kelihatan. Ini yang amplitudo refleksinya. Kemudian ini yang amplitudo transmisinya. Nah, dari kedua persamaan ini, ternyata kedua nilainya tidak bergantung pada frekuensi sudut ataupun frekuensi linear ini. Tidak bergantung pada omega dan F. Ya, ini. Selain itu, juga merupakan bilangan real. Meskipun tadi fungsi gelombangnya ada unsur I-nya, imajiner ya, tapi di sini nilainya real. Dan yang ketiganya, jika bernilai negatif, maka dia itu menunjukkan berbeda fase sebesar V radian. Oke, kita tinjau. Sekarang jika nilai impedansi yang kedua katakanlah tak terhingga. Nah, maka perbandingan AR dengan AI itu akan bernilai min 1. Nah, coba kalau ininya tidak terhingga, berarti Z1 ini bisa diabaikan. Jadi tinggal min Z2 dibagi plus Z2. Atau min tahingga dibagi plus tahingga, maka nilainya min 1. Karena ini dinyatakan sebagai AR dibagi AI. Nah, ini secara makna fisikanya, ini terjadi pada ujung tetap. Jadi kalau tadi pada dawai atau tali, berarti ujungnya tetap, tidak ada transmisi ya, tidak ada yang diteruskan karena ujungnya sudah tetap. Kemudian terjadi refleksi total, artinya si gelombang yang datang seluruhnya dipantulkan. Ini sudah otomatis jelas ya berhubungan dengan yang kedua. Dan beda fasenya yaitu sebesar V antara gelombang datang dan refleksi. Artinya ini tepat berlawanan ya. Ini V radian atau 180 derajat. Sementara jika Z2-nya 0, nih. Kalau 0 kan kita bisa melihat substitusikan ya Z2-nya. Maka nih AR dibagi AI itu nilainya 1. Karena kan ini 0, ini 0. Berarti Z1 dibagi Z1 itu 1. Dan
Kalau AT dibagi AI, berarti ini kan 0. Z1-nya sering menghilangkan, maka nilainya 2. Nah, ini artinya ada kan yang diteruskan nih. Ada juga yang dipantulkan. Nah, ini artinya berarti terjadi pada ujung bebas. Karena hanya ujung bebas yang bisa memantulkan dan juga mentransmisikan. Oke. Sampai situ ada pertanyaan tidak? Jadi barusan subpokok kedua, saya review dulu deh tadi. Subpokok pertama mengenai impedansi karakteristik. Jadi baru menurunkan, mencari besaran impedansi. Dan akhirnya kita tahu hubungan impedansi yaitu gaya dibagi kecepatan. Gayanya kalau pada tali jadi berubah nanti T per kecepatan. Yang kedua yaitu refleksi dan transmisi gelombang, yaitu mencari rasio amplitudo. Kan tadi gelombang datang ada AI, amplitudo datang. Gelombang pantul ada AT. Gelombang, pantul, bukan T ya. Kalau pantul berarti R, refleksi, AR. Kalau diteruskan AT. Nah, rasio AI dibagi dengan AT atau AI dibagi dengan AR itu akan menunjukkan atau menjadi ciri khas dari dawai tersebut, apakah ujung tetap ataukah ujung bebas. Di sini ada dua kondisi. Kalau ujung tetap AR dengan AI yaitu -1, berarti tidak ada yang ditransmisikan. Tapi kalau ada yang diteruskan, ada yang ditransmisikan, berarti itu ujungnya ujung bebas ya. Dimana dengan amplitudo refleksi dan amplitudo transmisinya itu masing-masing sudah diturunkan dan didapat perbandingan seperti yang pada slide tersebut ya, yaitu perbandingan dalam bentuk impedansi. Lalu sekarang subpokok ketiganya, kita lanjut ya, ini satu sub lagi yang terakhir. Nah, sekarang masuk ke pokok bahasan refleksi dan transmisi energi. Kita ketahui dulu untuk energi total gelombang dinyatakan sebagai 1/2 rho omega kuadrat A kuadrat. Sementara energi yang terbawa sepanjang dawai yaitu energi total dikalikan dengan kecepatan. Jadi yang total ini tinggal dikalikan dengan C. Ini kecepatan ya. Selanjutnya energi yang sampai pada perbatasan X sama dengan 0 yaitu dari gelombang datang dinyatakan di sini ya 1/2 nih rho 1 kali C1 omega kuadrat ya, ini tetap omeganya kali A kuadrat. Nah, yang diberi tanda merah ini kan sama dengan impedansi, yaitu Z1. Jadi ini energi yang awal datang yang sampai pada batas X sama dengan 0. Selanjutnya, energi yang meninggalkan batas melalui refleksi dan transmisi. Nah, ini ada dua bagian. Kalau tadi ini yang awal, yang datang. Kalau yang bawah, ini bagian yang refleksi, mantul. Dan ini bagian yang transmisi atau diteruskan. Yang ruas kanannya ini hanya mengganti rho dikali C-nya sebagai Z. Ini kalau yang ini 1 berarti ini 1. Yang ini 2, kedua, ini juga 2. Nah, dari kondisi ini kita bisa melihat bahwa energi itu bersifat kekal atau konservatif ya. Artinya semua energi yang tiba pada batas sebagai gelombang datang yang ini, itu semuanya akan meninggalkan batas juga melalui refleksi dan transmisi. Baik, berikutnya, nah ini masih lanjutan refleksi dan transmisi energi. Nah, berdasarkan energi yang meninggalkan batas melalui refleksi dan transmisi dengan nilai ini bagian yang refleksi, ini bagian yang transmisi. Nah, jika nilai ini kita manipulasi secara matematis, masing-masing dikalikan amplitudo datang kuadrat dan dibagi amplitudo datang kuadrat, ini tidak mengubah arti ya. Ini hanya dimanipulasi saja supaya bentuknya jadi seperti ini. Nah, kenapa seperti ini? Nah, di sini diberi tanda yang warna merah ini menunjukkan
nilai yang nantinya bisa diganti dengan impedansi. Jadi tampak pada persamaan yang bawah ini. Nah ini AR dibagi AI kuadrat dapatnya ini. Nilai ini kan sudah diturunkan sebelumnya. Kemudian AT dibagi AI kuadrat yaitu yang ini. Setelah itu ini tinggal digabung saja ya, penjumlahan matematis biasa. Diperoleh nilainya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada bagian pembilang dan penyebut yang sama. Sehingga ini kan nilainya 1, maka sisanya energinya dinyatakan hubungannya dengan bentuk impedansi, yaitu seperti ini. Setengah Z1 omega kuadrat kali AI kuadrat. Oke, baik. Berikutnya, ini masih lanjutannya juga. Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi yang sub ketiga ini, yaitu dilihat dari segi konsep energinya ya. Kalau yang pertama kan tadi, yang kedua maksudnya amplitudonya. Kalau sekarang energinya bagaimana? Energi yang diteruskan, energi yang dipantulkan. Terus masing-masing nanti ada koefisien refleksinya. Ada juga koefisien transmisinya. Oke, coba kita tuntaskan dulu ya. Ini satu slide terakhir. Bahwa energi refleksi ditambah dengan energi transmisi itu sama dengan energi yang datang. Maka nih, koefisien refleksi bisa dinyatakan sebagai R, yaitu energi refleksi dibagi energi datang. Dengan energi rumus yang tadi kan setengah omeganya saling menghilangkan, ini langsung dituliskan Z1 AR kuadrat. Karena ini refleksi, ini Z1 AI kuadrat, ini yang datang. Karena impedansinya juga sama, saling menghilangkan juga, ditulisnya sisanya tinggal begini. Dengan AR yaitu Z1 dikurangi Z2, AI-nya Z1 tambah Z2 ini ya. Ini perbandingan AR dengan AI maksudnya. Dikuadratkan. Inilah koefisien refleksi. Berikutnya ada lagi koefisien transmisi atau dinyatakan sebagai T. Yaitu perbandingan energi transmisi dibagi dengan energi datang. Ini yang transmisinya, ini yang datangnya. Nah, ini perbandingannya dituliskan seperti ini. Nah, jika impedansi pertama sama dengan impedansi kedua, maka tidak ada energi yang direfleksikan. Ini artinya, ya talinya berarti densitasnya sama. Sehingga gelombang yang datang akan diteruskan seluruhnya. Nah, kondisi seperti ini disebut sebagai impedansi match ya. Oke, cukup jelas ya. Sekarang kita latihan. Oke, Nah, kita mulai sebelum dari ke latihan, saya review kembali bahwa untuk yang sub ketiga ini ya, transmisi refleksi dari segi energi. Nah, maksudnya dari segi energi nanti tadi kan disampaikan ada kekekalan energi, yaitu energi yang direfleksikan ditambah yang ditransmisikan itu harus sama dengan energi yang datang. Kalau yang datang 100, mantul 30, oh berarti diteruskan 70, gitu kekekalan energi. Nah, kaitannya dengan impedansi bahwa ada yang namanya koefisien refleksi dan transmisi. Koefisien refleksi diberi simbol R besar, yaitu perbandingan energi yang direfleksikan dibagi energi datang. Di mana energi refleksi kan ada rumus-rumusnya tadi yang Z, A, dan seterusnya. Kalau koefisien transmisi yaitu energi yang diteruskan dibagi dengan energi datangnya. Ada pertanyaan, itu sudah teori sampai slide terakhir, sisanya tinggal latihan soalnya. Mangga, ada yang mau bertanya? Jelas nggak nih? Alhamdulillah. Atau coba kita lihat jelasnya. Kita lihat coba contoh soalnya satu dulu ya. Bisa diikutin atau tidak. Ada suatu gelombang berjalan pada tali. Nah, merambat ya. Pantulan terjadi pada sambungan tali. Nah, akan berubah fase seberapa besar? Tadi sebetulnya sudah ada ya di teori. Di sini juga disediakan pilihannya. Sebetulnya bisa langsung dijawab. Cek pembahasan dulu. Nah, kita lihat ilustrasinya.
Ini gelombang merambat pada tali. Nih, pada sambungan ini terjadi fase berapa saat adanya pantulan dari gelombang datang dengan gelombang pantul. Nah, itu di sini kan di sambungan ya terjadi penurunan kecepatan karena kan densitas berikutnya lebih besar. Nah, ini untuk kepersamaan gelombang yang datang. Kemudian setelah melewati persambungan ada gelombang pantul dengan arah yang berlawanan. Ini persamaannya YR. Kemudian yang ini ke arah kanan, sisanya yaitu yang pantulannya ya. Oh sorry, ini yang diteruskannya. Ini kan yang pantul, ini yang diteruskan. Nah, sehingga perubahan fasenya yaitu sebesar V radian. Nah, kenapa sebesar V radian? Karena di sini pertanyaannya dari gelombang yang datang dengan yang pantul ini berubah fasenya berapa? Nah, ini yang datang ke arah kanan, kemudian yang mantul ke arah kiri. Jadi beda fasenya sebesar 180 derajat, dinyatakan dalam radian, berarti V radian. Jadi untuk pilihan yang tersedia, jawabannya pilihan yang D. Oke, untuk contoh soal yang ini sebetulnya kita bisa pakai logika saja, ya kan? Yang datang ke arah kanan, mantul ke arah kiri, kan itu 180 derajat gitu kan, tanpa kita hitung pun maka fasenya perbedaannya ya 180 derajat. Tapi kalau misalkan yang datang ke arah kanan terus bergerak lagi ke arah tegak lurusnya, yaitu perbedaannya kan siku-siku 90 derajat. Tapi karena ini langsung datang mantul ke arah yang berlawanan lagi, tumpang tindih tetapi arah berlawanan, sehingga secara logika pun tanpa menghitung-hitung pakai rumus itu sudah pasti 180 derajat. Ya, contoh 1 masih mudah. Coba kita lihat contoh keduanya. Oke, bagaimana? Lanjut ya ke contoh kedua. Nah, di sini ada suatu tali tersusun dari 2 tali yang berbeda massa tiap satuan panjangnya. Nah, ini punya densitas yang pertama mu, densitas yang kedua 4 mu. Kemudian disambungkan menjadi satu tali secara utuh. Gabungan kedua tali mendapatkan tegangan tali yang sama, yaitu sebesar T. Gelombang transversal merambat pada tali gabungan dari yang tipis ke tebal. Artinya dari yang densitasnya lebih kecil ke yang densitasnya lebih besar ini. Nah, gelombang tersebut merambat dengan persamaan. Ini gelombang datang yaitu 6 sin 5T tambah 40X. Ini semua satuan dinyatakan dalam SI. Artinya amplitudonya berarti meter, waktunya second, ini X-nya meter. Nah, sambungan tali berada di X sama dengan 0. Pertanyaannya, tentukan persamaan gelombang yang dipantulkan dari titik sambungan. Nah, intinya yang dicari YR. Kalau ini YI diketahui, sekarang YR yang dicari. Y refleksi atau pantulan. Nah, untuk pembahasannya, kita lihat ilustrasinya. Di sini ada 2 tali, ini sambungan. Tali yang pertama punya densitas mu, kemudian tali yang keduanya ini 4 mu, sesuai yang diketahui pada soal. Ini kan disambung menjadi 1, kemudian diberi tegangan tali yang sama. Ini tali sebesar tegangannya T, baik yang tali pertama ataupun tali yang kedua, karena ini kan sudah bersatu, sudah nyambung. Nah, gelombang datang diketahui nilainya seperti ini. Kemudian titik sambungan ini sebagai acuan X sama dengan 0. Yang dicari adalah YR-nya, yang ke arah kirinya ini berapa. Oke, untuk menjawabnya kita lihat dulu nih. Karena gelombang merambat dari yang tipis ke yang tebal dalam sumbu X, maka pantulannya akan berlawanan dengan gelombang datang. Nah, sudah jelas. Dari sini secara sederhana kita bisa lihat dulu untuk yang arah X ini awalnya plus, maka untuk YR nanti jadi minus ya.
Sebaliknya juga kalau awalnya min, maka yang YR akan jadi plus. Kebetulan di sini awalnya plus, kebalikannya jadi minus. Nah, ini baru mendapat ini dulu. Selanjutnya, amplitudo refleksinya dari persamaan yang sudah kita turunkan pada materi seperti ini, dan nilai impedansi karakteristik dinyatakan sebagai ini, ya. Kita sudah punya informasi ini secara rumusannya, tinggal kita substitusi nilainya. Nah, kita lanjut di sini, ya, masih lanjutan pembahasan. Oke, ini yang sama ya. Nah, sekarang kita masukkan nilai dari impedansinya ke sini ya. Karena AR itu ini kan Z1 dari rumus ini berarti impedansi pertama jadi mu T. Karena kan di sini mu. Sementara untuk Z2, nah, mu-nya kan ini 4 mu, jadi 4 mu T. Dibagi ini Z1 tambah Z2. Kalikan 6, 6 ini dari mana? Nah, 6 itu adalah AI, ini AI maksudnya ya. AI dari ini. Nih, ya. Simpan di sini, kemudian tinggal kita sederhanakan. Ini masih tulis dulu, yang 4 keluar akar jadi 2. Sehingga, nih, ini kan 1 akar mu T dikurangi 2 akar mu T. Jadi min 1 akar mu T. Kalau yang bawahnya 1 tambah 2, jadi 3 akar mu T. Nah, ini unsur yang sama, akar mu T-nya bisa saling menghilangkan. Maka diperoleh AR-nya min 1 kali 6 dibagi 3, jadi minus 2 meter. Ini baru amplitudo refleksi. Kan yang dicari YR. Berarti YR-nya yaitu amplitudo refleksi sinus. Nah, kalau ininya kan tetap. Tinggal ininya jadi yang tadi, minus 40X. Nah, ini ya, awalnya plus jadi minus. Jadi inilah persamaan gelombang refleksinya. Oke. Nah, ini jadi yang dicari persamaan kan tadi di pertanyaannya cari persamaan gelombang refleksi. Bisa jadi nanti pertanyaannya cari gelombang yang diteruskan atau transmisi. Caranya ya sama. Kalau transmisi berarti carinya bukan AR tetapi AT ya. Tadi pakai materi yang ada di subpokok kedua itu. Jelas teman-teman dari contoh yang ada? Nanti prakteknya ada di latihan soal ya. Kalau masih bingung silahkan tanya. Mas Muhammad mau bertanya? Bu, saya mau bertanya Bu. Kalau Ya, yang boleh. tadi yang mengenai yang nomor 1, yang nomor 1 itu kan contoh nomor 1 itu kan bentuknya gelombangnya itu lurus aja gitu ya. Misalkan kalau talinya ujung bebas juga begitu Bu pantulannya. Seperti itu ya? Iya. Oke. Mantul pasti ke arah yang berlawanan. Kita talinya mau posisinya dibuat miring, talinya dibuat vertikal, talinya horizontal. Saat kita getarkan tali tersebut, maka pantulnya ke arah yang berlawanan. Gak mungkin mantul ke tempat yang lain. Beda dengan cahaya. Kalau cahaya kita tembakkan ke suatu dinding gitu kan, dia akan mantul tergantung permukaan dindingnya. Kalau dindingnya rata, maka pantulannya teratur, gitu kan? Bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Tapi kalau permukaannya kasar, acak, baur, nanti pantulannya bisa jadi sudut datang berbeda dengan sudut pantul. Itu kalau gelombang elektromagnetik, cahaya contohnya. Tapi ini tali, gelombang transversal, gelombang mekanik, datang dengan arah pantul itu selalu berlawanan. Talinya vertikal, saya pantulkan ke arah bawah, gerakan ke bawah gitu kan. Pantulannya ya ke arah atasnya. Kita gerakan ke kanan, pantulannya ke arah kirinya, maka fasenya selalu sebesar 180 derajat karena selalu berlawanan, baik gelombang terikat ataupun gelombang bebas. Kalau ujungnya terikat, yang membedakan apa? Di titik ujung itu jadi simpul, gitu kan? Sehingga tidak ada yang ditransmisikan. Tetapi kalau ujungnya bebas, kan bebas, berarti di bagian ujung itu jadinya apa? Perut, ya kan? Sehingga kalau bebas itu bisa saja diteruskan atau ada sebagian juga yang dipantulkan. Seperti itu. Itu kalau dalam gelombang tali ya.
beda dengan gelombang tadi elektromagnetik. Bentar saya sambil lihat lagi. Itu bukan yang dimaksud dari pertanyaannya. Iya Bu, itu Bu pertanyaan. Iya. Jadi kalau ujung tetap langsung 100% mantul, makanya pada saat ujung tetap besar gelombang datang, yang datang misalkan 100, yang mantul 100 lagi. Tetapi bedanya berlawanan. Makanya kalau kita bandingkan yang datang dengan yang pantul nilainya -1 gitu. Tapi kalau yang ujungnya bebas, tergantung nanti bisa lebih besar yang mantul, bisa lebih besar yang diteruskan. Tergantung bagaimana persambungan titik gelombang tersebut. Kalau misalkan yang satu kecil, yang satu besar banget, kemungkinan kalau besar banget akan sulit diteruskan, tetapi akan ada sebagian kecil diteruskan dan sebagian besarnya dipantulkan. Sebaliknya, kalau perbedaannya tidak begitu ekstrim, mungkin akan lebih banyak diteruskan, hampir tidak terasa pantulannya. Tetapi pada saat ada sedikit ya semacam ada polisi tidur lah, gejluk gitu kan, itu ada mantul sedikit gitu. Itu kembali lagi kalau ujung bebas tergantung masalah perbedaan antara sambungan awal dengan yang keduanya, itu perbedaan rho-nya, massa jenis kedua tali tersebut lebih besar, cukup besar ataukah tidak begitu berbeda jauh. Ada lagi yang mau bertanya? Baik Bu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Oke, contoh 2, ini yang dicari tadi kan persamaan. Berarti kalau mencari persamaan, Y bla 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 gitu kan. Nah, kalau yang tadi saya contohkan bentuk persamaan gelombangnya dalam bentuk eksponensial. Ini dalam bentuk gelombang dalam bentuk sinus. Yang menyesuaikan, pokoknya bentuk gelombang itu bisa sinusoidal. Sinusoidal itu bisa sin, bisa cos. Bisa juga eksponensial. Karena kalau di trigonometri, eksponensial itu kan ada kesetaraannya dengan bentuk sin atau cos. Pada saat tadi menjelaskan saya menggunakannya eksponensial, tujuannya supaya lebih mudah ada unsur-unsur nanti pada saat penurunan. Kan kalau eksponensial, pangkat 0 jadinya 1, itu akan lebih mudah pada saat di titik X sama dengan 0 tadi. Gitu. Tapi kalau untuk trigonometri, nilai X-nya 0 belum tentu 0. Kan cos 0 tidak 0 gitu kan. Hanya sin 0 yang 0, tapi kalau cos 0 tidak 0. Jadi nanti ada unsur trigonometrinya masih ada. Tapi kalau eksponensial, pangkat 0 ya otomatis 1 semua. Seperti itu ya. Jadi trik aja itu hanya untuk membantu memudahkan dalam mengerjakan. Jadi menggunakan pilihan matematik yang mana, jalan mana, seperti itu. Oke, nomor 2 sudah. Sekarang coba lanjut contoh soal nomor 3-nya. Nah, contoh 2, nah, ini ingat kembali tadi ya informasinya tadi ya. Ada 2 jenis tali. Cuma beda yang dicari. Yang dicari sekarang amplitudo transmisi. Contoh 2 yang barusan tadi dicari persamaan gelombang refleksi. Kalau sekarang transmisi ya, tapi amplitudonya yang dicari coba ya. Dengan densitas pertama mu, yang keduanya 4 mu. Titik sambungan sebagai acuan X sama dengan 0, diberi tegangan tali T dengan gelombang datang besarnya ini. Yang dicari sekarang adalah amplitudo transmisi. Oke, kita langsung jawab ya. Secara persamaannya, amplitudo transmisi dituliskan seperti ini. Maka kita cari dulu impedansi 1 dan keduanya. Ya, dengan persamaan impedansi, untuk informasi yang diketahui kan mu dengan T. Maka, nih, untuk AT sama dengan 2. Nah, impedansi ke-1 berarti akar mu T. Dibagi ini impedansi 1 tambah impedansi 2 yaitu akar 4 mu T. Kalikan dengan 6. 6 itu adalah AI. AI itu adalah amplitudo dari gelombang datang. Nah, dari sini tinggal kita sederhanakan. Ini yang atas tetap, ini 2-nya keluar dari akar 4. Berarti jadinya yang atas 2 akar mu T, yang bawahnya 1 tambah 2, jadi 3 akar mu T, 6-nya tetap. Akar mu T-nya saling menghilangkan, 6 dibagi 3 itu 2, dikalikan 2. Nah, diperoleh AT-nya 4 meter. Nah, sudah terjawab ya. Ya, gampang ya. Ini kan amplitudo, bukan persamaan. Kalau yang dicarinya persamaan, ya berarti ada bentuk
yang entah sin atau cos atau bla bla bla, teman-teman yang lainnya ya, ada bentuk fungsinya lah. Kalau ini amplitudo ya berarti suatu nilai, maka satuannya menyesuaikan parameter atau besaran apa yang dicari. Karena satuannya SI semua, berarti amplitudo satuannya meter. Ya, itu contoh 3. Ini amplitudo transmisinya. Bagaimana? Masih belum jelas? Mau contoh lagi? Ada contoh Oke, lagi ya. yuk kita contoh keempat. Nah, biar simpel menulisnya, sama ya, kondisi tali seperti contoh nomor 2 tadi. Sama seperti nomor 3 barusan. Tetapi yang ditanya adalah koefisien transmisinya. Yang dicari T besar. Oke, kita langsung ke pembahasan. Nah, ini untuk kondisi tali yang sama ya. Oke. Nah, yang dicarinya ini P, koefisien transmisi. Oke, baik, kita langsung jawab. Secara rumusan, koefisien transmisi dituliskan sebagai perbandingan energi transmisi dengan energi datang. Atau dituliskan seperti ini. Nah, karena ada nilai impedansi yang kedua dan yang pertama, maka Z1-nya ini kan akar mu T ya, sesuai rumus ini. Dan impedansi keduanya ini. Tinggal kita substitusikan ya, langsung ke sini nantinya. Tapi kita cari dulu AT. Nah, AT ini dapat 4 meter. Ini sesuai dengan jawaban contoh 3. Jadi ini contoh 3 harus benar. Nanti menjawabnya, maka ke sini akan benar juga. Kemudian ada AI. Nah, kalau AI diperoleh dari soal ini, yaitu 6 dari soal diketahui. Selanjutnya, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Dari rumus yang tersedia, Z2-nya akar 4 mu T, AT-nya 4 dikuadratkan, sesuai rumusnya ini kuadrat, Z1-nya akar mu T kalikan 6 kuadrat. 6-nya dari AI-nya. Nah, ini tinggal dihitung. Nah, ini 4 keluar, akar jadi 2. Akar mu T atas bawah saling menghilangkan, 4 dikuadratkan 16, ini 6 kuadrat 36. Hasilnya, nah bentuk paling sederhananya yaitu 8/9. Inilah perbandingan atau koefisien transmisinya. Nah, ini tidak ada satuan ya, karena ini hasil perbandingan dengan satuan yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi teman-teman harus bisa bedakan mana koefisien transmisi T, mana koefisien refleksi R besar, mana amplitudo transmisi, amplitudo refleksi, impedansi. Ya. Oke, coba sekarang Rifna. Halo Rifna. Bu. Ya, satuan dari koefisien transmisi apa? T, Ibu. Apa? Bukan. Satuannya. Ya. Kalau T itu simbolnya. Satuan dari koefisien transmisi. Di layar masih ada ya, koefisien transmisi itu yang diberi simbol T besar. T besar itu simbol besarannya. Kan kalau di fisika itu ada besaran, ada nilainya, ada satuan. Tapi memang tidak semua besaran punya satuan. Ada yang punya, ada yang enggak, sebagian besar punya, tapi ada beberapa yang tidak gitu kan. Nah, sekarang satuan dari koefisien transmisi apa? Amplitudo, bukan. Amplitudo itu besaran. Kayak panjang, masa, waktu itu besaran-besaran. Ya. Kalau satuan itu seperti kilogram, sentimeter, meter itu bentuk-bentuk satuan. Joule bukan Ibu, bukan ya?
Joule satuan dari apa? Energi. Energi apa? Betul, Joule satuan dari energi. Energi apa? Semua bentuk energi ya satuannya Joule. Di sini energi transmisi satuannya Joule. Energi datang satuannya Joule. Jadi Joule dibagi Joule berarti kan saling menghilangkan. Berarti satuan koefisien transmisi adalah ya, coba saya geser dulu ke Ayu. Halo Ayu. Halo Bu. Satuan koefisien transmisi. Apa satuannya? Atau sebelum kesatuan deh, simbol koefisien transmisi, apa simbolnya? Simbolnya T bukan Bu? Betul, T besar ya. Rumusnya apa? Apa bagi apa? Koefisien transmisi, energi transmisi dibagi energi datang. Betul. Energi transmisi satuannya? Energi transmisi satuannya, Mbak Ayu, masih lanjut ya, karena ini masih ya lingkup itu juga gitu. Energi transmisi satuannya? Energi satuannya? Joule Bu. Betul. Energi datang satuannya? Joule juga. Joule juga, betul. Sehingga Joule dengan Joule di atas ada di bawah, coret-coret. Jadi nggak ada satuan, berarti koefisien transmisi satuannya tidak punya satuan ya. Nih teman-teman dengar kembali ya di sini. Nah, saya ulang sedikit. Akar 4 mu T, AT. Nah ini. Sudah terjawab nomor atau. Nah ini tinggal dihitung. Nah ini 4 keluar, akar jadi 2. Akar mu T atas bawah saling menghilangkan, 4 dikuadratkan 16, ini 6 kuadrat 36. Hasilnya, nah bentuk paling sederhananya yaitu 8/9. Inilah perbandingan atau koefisien transmisinya. Nah ini tidak ada satuan ya, karena ini hasil perbandingan dengan tidak satuan ada yang satuan, sama. Ya kan? Sudah terjawab nomor atau ya? contoh keempat. Masih mau nambah? Yuk tambah lagi. Nih yang Contoh terakhir ya, 5. contoh 5. Nah ini soalnya beda ya. Ada 2 gelombang datang, masing-masing amplitudonya A dan 2A. Terus merambat pada tali yang sama. Berapakah rasio panjang gelombang refleksi dari kedua gelombang tersebut? Nah ini diberikan pilihan gandanya ya, ada clue-nya nih. Oke, langsung ke pembahasan. Kalau ada 2 gelombang, amplitudonya meskipun berbeda, tetapi merambat pada tali yang sama, nah, maka kecepatannya akan sama. Kalau kecepatannya sama, maka panjang gelombangnya juga akan sama. Sehingga kita tuliskan nih, kecepatan dari gelombang 1 sama dengan kecepatan gelombang kedua. Akibatnya, panjang gelombang dari gelombang pertama juga sama dengan panjang gelombang dari gelombang kedua. Jadi otomatis ya rasionya dari panjang gelombang refleksi kedua gelombang tersebut ya sama, yaitu 1:1. Nah, cukup mudah ya. Sehingga jawab. Gimana? Jelas ya? Kalau ini yang dicari adalah rasio gelombang refleksi dari kedua gelombang tersebut. Ya udah, namanya rasio berarti perbandingan, tinggal kita bandingkan ya, seperti penjelasan ini. Bagaimana? Cukup jelas kan nih jawabannya teman-teman? sudah terjawab, yaitu pilihan yang C. Ya, Bagaimana gitu ya? 5 soal ini sudah menambah pemahaman?
Oke, untuk lebih memahami materi hari ini, yuk kita coba latihan mandirinya. Oke, latihan soalnya yang pertama. Silakan nih soalnya ya. 2 buah tali dengan... Oke, silakan dicoba dulu ya. Tadi kan sudah 5 contoh. Coba nomor 1, silakan. Kalau suku-suku sudah ada yang nyoba sebelumnya? Sudah ada yang nyoba, Muhammad? Boleh, Bu. Sudah coba, oke. Saya stop presentasinya, silakan Muhammad di-share jawabannya. Silakan dibagikan. Saya ingin melihat hasil pekerjaannya. Oke, coba sambil dijelaskan hasil pekerjaannya, Mangga. Baik, di sini izin menjelaskan, Bu, untuk nomor 1. Ya, Jadi yang diketahuinya itu kan apa nih? Oh, itu. Massa per unit panjang masing-masing sebesar 9 gram per sentimeter. Dan yang satunya lagi 25 gram per sentimeter. Terus kedua tali digabungkan secara halus menjadi satu dan diberi tekanan sebesar T. Berapakah koefisien refleksi? Jadi kita menuliskan apa yang diketahuinya. Yang pertama adalah mu 1 sama dengan 9 gram per sentimeter. Lalu yang kedua yang tadi, mu kedua sama dengan 25 gram per sentimeter. Yang ditanya adalah koefisien refleksinya atau dengan simbol R. Jadi R dengan persamaannya itu sama dengan Z1 dikurang Z2 per Z1 ditambah Z2, itu semuanya dikuadratkan. Lalu langkah yang pertama, kita mencari impedansinya. Z sama dengan akar mu T. Kenapa kita pakai mu T? Karena ini tipis atau bidang 2D, seperti itu. Lalu selanjutnya, kita mengetahui bahwa mu 1 itu sama dengan 9. Jadi kita dapat memperoleh Z1 atau impedansi yang pertama itu sama dengan akar mu T sama dengan akar 9T. Lalu selanjutnya hasilnya itu di Z1 sama dengan 3 akar T. Langkah berikutnya sama dengan langkah yang sebelumnya, seperti tadi, Z2 sama dengan akar mu T sama dengan akar 25T. Jadi akar 25 itu 5 dan akar T ya akar T. Lalu kita substitusi kepada rumus R koefisien refleksi tadi, yaitu 3 akar T dikurang 5 akar T dibagi 3 akar T ditambah 5 akar T. Semuanya hasil dari operasi tersebut kita kuadratkan. Lalu kita ketemu min 2 akar T. Kenapa dapat min 2 akar T? Karena di sini sama-sama akar T. Jadi 3 hanya 3 dikurang 5, jadi min 2. Lalu dikalikan dengan akar T. Lalu yang di bawahnya juga seperti itu. 3 ditambah 5 jadi 8 dikali akar T. Hasil dari operasi tersebut kita akan kuadratkan. Jadi akar T saling menghilangkan atas dan bawah. Kita coret akar T dan akar T yang di atas dan di bawah. Lalu sisanya min 2 per 8 semuanya dikuadratkan menjadi 4 akar 64. 4 per 64. Jadi hasilnya 1 per 16 dan jawabannya sama dengan C. Oke, sempurna ya. Jangan ditutup dulu ya. Oke, terima kasih sebelumnya sudah mengerjakan dengan tepat sekali. Di situ informasi yang diketahuinya ada, yang dicari ada. Nah, teman-teman kalau misalkan ini kan nanti ada perbandingan-perbandingan ya. Masalah satuan di atas mu-nya gram per sentimeter tidak masalah, tidak perlu diubah menjadi
SI ya, itu malah nanti menambah waktu. Kebetulan dua-duanya sudah sama dan di bawah juga kita tahu kan akan ada coret-coret, jadi tidak perlu diubah ke SI. Yang ditanya ada, rumusnya juga ada. Ya udah, ini tinggal masalah menghitungnya saja, asal teman-teman ya kembali lagi dasar-dasar matematiknya jangan sampai ya lupa lagi gitu kan. Teman-teman sudah tahu, sudah bisa, tapi jangan sampai lupa. Di sini kan ada bentuk akar, pengurangan, ada pengkuadratan, nanti dibagi. Yang dikerjakan Muhammad ini urutannya sudah sangat tepat dan jawabannya juga benar. Ada yang masih bingung nggak teman-teman mengenai jawaban nomor 1 ini? Ada yang punya jawaban berbeda? Atau sama jawabannya? Atau belum sempat nyoba? Belum sampai ke sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Bu, boleh ya, nggak boleh. Untuk Silakan. masalah satuan tadi, misalkan yang berbeda, misalkan nama Mi1 sama Mi2-nya itu berbeda dalam satuan, berarti kita harus samakan dulu. Ya, disamakan menurut apa? Harus disamakan mau ke SI, mau ke non SI nggak masalah. Yang penting kita pilihnya disamakan ke yang lebih mudah, gitu kan? Kalau misalkan mau jadi ke SI itu lebih mudah ya nggak masalah. Kalau misalkan ke SI nanti malah jadi pangkat atau 0,0, itu lebih ribet angkanya, disamakan ke yang non SI. Jadi misalkan satu SI, satu non SI, samakan ke salah satu saja. Toh kalau sudah sama nanti ujung-ujungnya akan saling menghilangkan, akan coret-coret. Begitu ya. Jadi pilih clue-nya samakan ke yang lebih mudah. Tapi kalau sudah terbiasa menyamakan ke SI ya tidak masalah juga. Itu jadi banyak cara gimana kita sudah terbiasa, enaknya yang kita pahami yang seperti apa. Itu saja yang dipilih. Begitu ya. Baik Ibu. Terima kasih. Bagaimana teman-teman yang lain, ada enggak nih? Sefrina, Mauludin? Sefrina sudah buka mic mau bertanya? Sudah jelas Bu dari jawaban ini. Ya, jadi tadi waktu saya pemaparan materi emang panjang karena saya menurunkan rumusnya ini dari mana. Sekarang sudah punya rumus AT, AR, T besar, R besar, tinggal menggunakannya. Dan contoh-contohnya tadi sudah dibahas cukup banyak, 5 gitu kan. Jadi mudah-mudahan ya itu membantu, sekarang latihan akan lebih mudah juga. Buktinya ini Muhammad sudah bisa mengerjakannya. Gitu. Oke, nomor 2, ada yang lain atau mau Muhammad lagi? Saya mau coba, Bu. Oh, silakan. Boleh Tiflani nomor 2 ya. Saya lihat juga Muhammad sudah mengerjakan, tapi kita beri kesempatan buat Tiflani. Silakan. Sebentar ya, Ibu. Ya, silakan. Sebentar ya, Bu. Nangga. Jadi di nomor 2 ini kan diketahuinya itu μ1 sama dengan 9 gram per cm. Lalu μ2 sama dengan 25 gram per cm. Lalu AI-nya itu diketahui 4 cm. Lalu yang ditanya itu amplitudo transmisi atau AT. Nah, yang pertama itu dicarinya impedansi karakteristik, yaitu rumusnya Z sama dengan akar mu kali T. Nah, pertama kita cari Z1-nya dulu, yaitu akar dari 9 kali T. Hasilnya sama dengan 3 akar T. Lalu yang Z2-nya itu kita carinya akar 25 kali T, hasilnya 5 akar T. Nah, udah ketemu Z-nya atau impedansi karakteristiknya, kita langsung ke amplitudo transmisinya. Nah, rumus amplitudo transmisi itu 2Z1 per
dalam kurung Z1 plus Z2 dikali AI. Nah, langsung itu kan sudah diketahui semua. Jadi tinggal masukin ke rumusnya aja. Nah, pertama 2, lalu Z1-nya itu 3 kali akar T, lalu dibagi 3 akar T ditambah 5 akar T dikali 4. Nah, lalu itu 2 dan 3-nya dikali ke dalam jadi 6 akar T per 8 akar T. Nah, lalu T-nya karena sama-sama akar T kita coret, kita hilangkan. Lalu 6 dikali 4 itu 24 dibagi 8 dan hasilnya 3 cm. Sip, luar biasa. Terima kasih. Sebelumnya jangan ditutup dulu ya. Hasil pekerjaan Mbak Tiflani sudah sangat benar, tepat ya. Informasi yang diketahuinya ada. Lihat satuannya. Meskipun kan di sini mu dengan A kan maksudnya bukan satuan yang sama karena memang besarnya berbeda, tetapi parameternya sama-sama skalanya dalam cm, gram per cm, amplitudo I-nya dalam cm juga. Berarti itu sudah satu grup ya. Nah, yang dicari amplitudo transmisi. Karena untuk mencari amplitudo transmisi, kita lihat lagi di slide materinya, oh rumusnya dalam bentuk Z. Berarti tahap awal kita cari dulu nilai Z1, Z2-nya ya. Seperti yang Mbak Tiflani sudah kerjakan, itu sudah sangat tepat, matematisnya juga betul, dan ketemu jawaban akhirnya 3. Nah, amplitudo satuannya kan itu amplitudo itu ukuran panjang. Oh, kalau panjang kita ingatnya ada sentimeter ataukah meter. Kita ingat lagi di atasnya satuannya apa? Oh, senti. Maka di akhir pun satuannya senti gitu. Jadi jawabannya amplitudo transmisinya 3 cm. Oke, yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Ada yang menyanggah? Atau sama? Atau bagaimana? Sama, Bu. Sama ya. Oke, sip. Berarti mudah. Berarti teman-teman alhamdulillah sudah paham ya. Oke, terima kasih ya Mbak Tiflani. Selanjutnya nomor 4 siapa? Nomor 4. Nomor 3 dulu berarti. Siapa yang mau nyoba nomor 3? Nomor 3 sepertinya itu kepersamaan ya. Yang dicari bentuk persamaan gelombang pantul. Mirip kalau tadi di slide yang dicari adalah Y apa? YT ya. Atau sama yang tadi di contoh soal. Pokoknya caranya sama ya. Ini mencari persamaan YR ya. Ada yang sudah mencoba atau ada yang mau menunjukkan hasil pekerjaannya? Sama seperti contoh berapa tadi itu ya? Contoh 2 kalau tidak salah. Ya, seperti di contoh 2 ya. Ayo. Yang mau nyoba siapa? Mauludin mau coba? Rifna? Nabil? Sefrina? Ayu? Sulis? Atau kalau tidak ada Muhammad lagi sudah nyoba nomor 3? Iya, Bu. Ya, boleh coba ditunjukkan. Oke, Bu. Biar teman-temannya bisa menyimak. Yang dicari persamaan. Dan di clue di pilihan gandanya juga ya bentuk persamaan. Yang dicari persamaan gelombang pantul. Pantul itu refleksi ya. Kalau transmisi terus ingatnya terus transmisi, kata T-nya ingat ya biar nggak ketukar. Oke, silahkan sambil dijelaskan. Oke, baik. Diketahui kan di dalam soalnya itu suatu gelombang merambat sepanjang sumbu X-nya positif dalam tali yang disambungkan dengan persamaan YI sama dengan A sin omega T dikurang KX. Jika pada sambungan terjadi pantulan amplitudo sebesar 80%, bagaimana bentuk persamaan gelombang pantulnya? Nah, jadi pertama-tama kita tuliskan apa yang diketahuinya dulu. Yang pertama itu X-nya positif, lalu Y-nya sama dengan tadi itu persamaannya A sin omega T dikurang KX. Lalu amplitudo refleksinya itu 80%. Yang ditanyanya persamaan refleksi. Nah, yang diketahui dalam soal tadi kan gelombang pantul. Jadi yang min KX-nya menjadi plus KX, jadi dibalik seperti itu. Lalu yang selanjutnya
amplitudo refleksinya kan 80%, jadi 0,8 AI. Lalu kita tuliskan kembali persamaan refleksinya, yaitu AR sin omega T ditambah KX ditambah Pi. Terus selanjutnya kita substitusi YR, AR ya tadi udah ketemu 0,8 A sin omega T ditambah KX ditambah Pi. Lalu ingat sin theta ditambah Pi itu sama dengan min sin theta. Ini salah Bu ya, bukan di kuadran 3. Jadi persamaannya itu min 0,8 A sin omega T ditambah KX. Jadi seperti itu. Oke, sip, luar biasa ya. Oke, ditahan dulu, jangan di close dulu. Yang punya Muhammad sudah sangat tepat ya informasi yang diketahuinya. Nah, di sini mungkin ada teman-teman, oh itu AR 80% amplitudonya. Itu artinya berarti kalau dinyatakan dalam angka ya desimalnya 80/100, jadi 0,8 A gitu kan. Terus yang dicari kan fungsi gelombang refleksinya. Ya tuliskan dulu persamaan umumnya. Setelah itu substitusikan AR-nya 0,8 A, sin omega T plus KX tambah V-nya kan, itu untuk fasenya. Nah, ada aturan trigonometri. Kalau sin theta ditambah V, itu sama nilainya dengan sin V. Mungkin teman-teman boleh coba ya. Misalkan tetanya 30. 30 tambah 180 kan 210. Sin 210 itu min setengah. Maka sama dengan nilai min sin 30. Sin 30 kan setengah, kali min ya min setengah juga. Jadi itu sama ya untuk trigonometri tersebut, yaitu tahu dari mana, di soal tidak disebutkan. Itu sudah harus paham, itu informasi yang umum lah ya, standar dan berlaku di matematis. Sehingga yang di atasnya ada nilai nilai fasenya tersebut kan sin theta tambah V-nya diganti dengan min sin, maka minnya simpan di depan 0,8 A sin tinggal KX plus omega T plus KX. Itu seolah-olah yang jadi tetanya. Kan di atas omega T tambah KX tambah V. Nah, itu sebetulnya yang itu sudah jawabannya. Hanya di sini kan mengacu ke pilihan ganda yang tersedia. Pilihan ganda yang tersedia adanya dalam bentuk min 0,8 A sin omega T plus KX. Jadi V-nya diganti dalam bentuk persamaan yang kesamaan trigonometri ini. Supaya sesuai dengan pilihan ganda yang ada. Tapi ingat, yang di atas pun itu sudah bentuk jawabannya. Begitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan untuk soal atau pembahasan nomor 3 ini? Berarti Bu, yang nomor yang bagian sin theta ditambah pi itu aturan trigonometri Bu ya? Iya, itu kesetaraan di dalam trigonometri sudah baku gitu kan, sama halnya seperti sin, misalkan min X-nya dalam kurung, itu sama dengan min sin X. Kalau misalkan tidak yakin itu sama apa tidaknya, teman-teman bisa uji coba menggunakan angka dimasukkan. Angka sudut istimewa ambil, terus sama nggak kiri kanan? Oh, kalau sama berarti itu kesetaraannya. Kan di trigonometri waktu SMA belajar ya kesetaraan trigonometri banyak sekali gitu kan. Ada bentuk perkaliannya, ada bentuk penjumlahannya. Kita harus tahu kesetaraan trigonometrinya untuk memudahkan dalam menyederhanakan persamaan. Khususnya ya persamaan matematik, tapi bisa diterapkan seperti sekarang dalam persamaan fisika gitu kan. Jadi sekali lagi yang 3 baris dari bawah itu sudah bentuk jawabannya. Nah, untuk menyesuaikan dengan jawaban, misalkan oh ini tidak ada di pilihan ganda gitu kan. Kok ini PG-nya kayaknya salah, enggak seperti itu, tapi ingat seperti yang Muhammad tuliskan kesetaraan trigonometrinya itu. Sehingga oh jadilah bentuk yang bawah itu ada di pilihan ganda. Begitu ya. Oke, jelas? Sudah terjawab 3 soal? Ya. Jelas Ibu. Mangga, ada lagi yang mau nyoba nomor 4, nomor 5 itu 2 soal terakhir mirip dengan yang nomor 3 ini. Siapa yang sudah mencoba? Saya mau coba nomor 4, Ibu. Oh, silahkan, sip.
Sudah kelihatan belum Ibu? Belum Ya, ya? sudah muncul, tapi jawabannya belum. Tapi presentasi layarnya sudah nampak. Sebentar Ibu. Ya, silahkan. Ya, sudah kelihatan. Boleh diperbesar sedikit. Ya, sudah kelihatan. Oke, boleh sambil dijelaskan, diceritakan hasil pekerjaannya. Ya, oke. Oke, gimana Mbak Rifna? Halo? Halo Ibu. Ya, kenapa? Ada kendala? Enggak, Nah, enggak. ya itu sudah muncul. Iya, jadi yang ditanyakannya itu adalah persamaan gelombang yang dari persamaan gelombang dari refleksi YT sama dengan 10 sin kali 5T min X. Lalu sekarang kita jawab, gelombang memantul dari arah yang berlawanan. Kalau arah datang itu, tadi kata Ibu, ke kanan itu min kan Ibu? Kalau arah datang, sedangkan yang refleksi atau pantulannya itu adalah plus X. Jadi min X itu adalah arah datang, sedangkan plus X itu adalah refleksinya atau pantulannya. Terus yang kedua diketahuinya adalah gelombang memantul dari ujung bebas, yaitu AR sama dengan di AR per AI itu sama dengan 1. Itu terdapat di uh, presentasi Ibu tadi, yang di YouTube Ibu tadi, AR per AI itu sama dengan 1. Jadi karena 1, AR-nya adalah 10, karena dia kan sama aja Ibu. AR per AI itu sama dengan 1, jadi AR-nya itu sama dengan 10. Jadi persamaan gelombang pantul yang tepat adalah YR sama dengan 10 sin kali 5T plus X, karena itu cuma pantulannya aja Ibu. Pantulan dari arah datangnya, dari arah gelombang yang datang. Gitu Ibu. Oke, sip. Betul ya, tepat sekali, ini sempurna. Kalau misalkan nanti pas ujiannya tidak apa ya,
soalnya beda, tidak sambung menyambung. Ini kan kebetulan angka-angkanya sama, sambung menyambung dengan soal-soal sebelumnya. Jadi AR tinggal ngambil gitu kan. Nah, kan nanti kalau tidak ada, sebentar ya, ini AR sebetulnya kan angka 10 tadi apa? AR angka 10 itu sebentar. Oh, AI-nya ya, maaf. Kan AR dibagi AI untuk ujung bebas itu sama dengan 1. Nah, karena AI-nya 10 di soal ya, maka 10 kali 1 kan jadinya AR-nya 10 ya kan. Maka di sini yang dikerjakan Mbak Rifna AR-nya 10, terus ke bawahnya yang dicarikan persamaan gelombangnya YR. Langsung saja kan AR, sin, dan seterusnya. Berarti AR-nya ganti dengan nilai 10 tersebut. Oke, sudah sangat tepat ya. Jelas nggak teman-teman? Oke, nanti kalau misalkan ini kurang besar di layarnya, nanti boleh share ke WA group juga ya, biar teman yang lainnya bisa melihat. Baik, Ibu. Oke, terima kasih ya Mbak Rifna. Teman-teman yang lain ada komentar, ada pertanyaan? Ada yang masih bingung? Kalau tidak ada, satu lagi, nomor 5 yang terakhir, silahkan. Siapa yang mau? Delas? Ada yang mau coba? Nomor terakhir, sama di nomor terakhir ini diketahui persamaan gelombang, yang dicari di sini gelombang yang dipantulkan, refleksi juga, YR juga ya yang dicari. Ayo, siapa yang sudah mendapatkan jawabannya? Ada enggak? Nomor terakhir, silahkan. Tadi Rifna sudah, Tiflani sudah, Muhammad sudah. Yang belum nih, Sulis mau nyoba Sulis? Mauludin? Lagi nyoba-nyoba, Bu. Oh, silahkan sok, mangga Mbak Sulis sekarang. Masih nyoba-nyoba sih, Bu. Oh, masih coba-coba. Atau yang sudah sampai akhir dapat jawabannya? Siapa? Nabila? Sefrina? Ayu, ada Ayu. Mauludin, halo Mauludin, coba Mauludin nih. Halo, atau Muhammad lagi? Ada Muhammad lagi sudah dikerjakan nomor 5? Nomor 5, Bu. Iya, sok. Saya yang terakhir. Dapat jawabannya? belum sih, Bu. Oh, belum. Sampai mana sudah dapatnya? Saya bingungnya di bagian itu, Bu. Apa? Intensitas energinya sih, Bu. Oh, intensitas energinya di situ, intensitas itu sebanding dengan amplitudo kuadrat. Ingat di fisika itu setara dengan amplitudo kuadrat. Itu ya standar fisika ya, ketetapan maksudnya, tapi bukan sama intensitas itu, tetapi setara atau sebanding. I sebanding dengan A kuadrat. Jadi kalau intensitasnya 64%, 0,64, berarti kalau nyari amplitudo diakarin gitu. Oke, atau saya coba tunjukkan saja deh. Untuk nomor 5 ya, teman-teman kita lihat sama-sama. Untuk nomor 5, nih. Pertama, nih kita lihat dulu informasi yang diketahui dalam soal. Ya, ada tali tipis, nih. Ini bisa jadi bahan informasi, tapi bisa juga ya tidak berpengaruh apa-apa, tergantung nanti ada mu atau tidak ya. Terus persamaannya nih, ini yang saya beri warna merah biar kelihatan, merah kuning. YI ya, berarti ini gelombang datang. Nah, gelombang ini dipantulkan oleh tali yang tebal di X sama dengan 0. Jika intensitas, nih yang barusan Muhammad tanyakan, dipantulkan sebesar, nah ini 64%, maka persamaan gelombangnya, nah berarti maka persamaan gelombangnya, nih katanya ini mengacu ke pantul, karena kan ini masih dalam satu kalimat.
Gitu ya. Ini sudah tersedia pilihan gandanya. Kita coba cek atau pembahasannya ya. Nah, gelombang refleksi atau pantul berlawanan arah dengan gelombang datang. Sehingga jelas kalau di dalam gelombang datang ini kan plus KX ya, maka nanti untuk gelombang pantul ganti menjadi min KX. Dengan kata kunci datang dan pantul berlawanan. Sampai situ paham ya? Oke, nah ini yang Muhammad barusan tanyakan. Intensitasnya kan 64%. Dan di sini ada teori di fisika bahwa intensitas itu setara dengan amplitudo kuadrat. Sehingga A refleksinya ya, A yang dipantulkannya akar dari 64 A kuadrat ini. A kuadratnya kan A, keluar dari akar ya. Ini saya tidak panjang akarnya berarti ini sudah A. Kalau masih di dalam akar, dipanjangin akarnya sampai ujung ya ini masih kuadrat. Itu penulisannya ya. 64% itu sama saja 64/100 atau 0,64. Maka akarnya 0,8. Jadi ketemulah AR-nya 0,8. Dan gelombang pantul kan tadi di teori disebutkan beda fasenya sebesar V. V itu 180 derajat. Dengan gelombang datang, pantul dan datang selalu 180 derajat. Contoh nomor 1 lagi kembali tadi. Sehingga rumus umum dari gelombang refleksi, saya beri warna hijau, nih, AR sin omega T ini jadi min. Kenapa min? Kembali ke teori ini tadi, berlawanan. Karena di soalnya plus. Kalau di soalnya min, ya pakainya nanti plus. Pokoknya kebalikan, datang dengan pantul ya. Plus 30 dari mana? Di soal ada plus 30. Dan ini karena mantul tambah sudut fasenya 180 derajat. Harusnya kan V, tapi kan ini 30 dalam derajat. Kita biar sama ya, sama-sama dalam satuan derajat. Kalau V itu dalam satuan radian. Nah, kalau sudah sama-sama derajat, nanti kan ini bisa digabungkan. Atau bisa juga tidak, tergantung kita mau menyederhanakan dalam bentuk sesuai yang ada di pilihan ganda, gitu kan. Kayak sampai sekarang yang warna hijau dulu. Baru ke bawahnya AR-nya disubstitusi nilai yang sudah didapat tadi ini 0,8A. Nah, ingat hubungan yang tadi seperti Muhammad tuliskan ini kesetaraan di dalam trigonometri yang warna biru ini. Otomatis omega T min KX tambah 30 derajat ini ya plus 180. Nah, ini semua dianggap seperti theta yang saya beri warna merah. Itu seperti theta. Kalau mengacu ke hubungan ini berarti penulisan akhirnya menjadi minus. Minus dari mana? Minus keluar dari rumus sin ini, kesetaraan ini. 0,8A. Nah, si tetanya yaitu ini. Omega T min KX tambah 30 derajat. Seperti yang warna merah di atas ini. 180 derajatnya, ini kan tadi udah mengganti ini. Jadi ini omega T min KX tambah 30 derajat. Maaf, bukan 180. Karena 180 derajat ditambah ininya ya ini sudah satu kesatuan ini. Ini harusnya begini nih, maaf. Tutupnya di sini. Nah, yang benar begini, bukan di sini. Oh, sorry. Saya kopas dulu deh. Maaf. Ini di dalam sebelum sin tidak ada tutup kurung ya. Nah, harusnya begini. Sin theta tambah 180 derajat sama dengan min sin theta. Nah, jadi sinnya di luar, sama ini juga sin di luar kurung. Itu harus hati-hati ya masalah tanda-tanda itu. Ya, begitu ya teman-teman? Jelas? Berarti jawabannya samanya dengan yang E ini. Clear? Ada yang masih bingung? Untuk nomor 5 ini? Alhamdulillah jelas, Bu. Oke, sip. Kalau sudah jelas ya. Sudah selesai. Terjawab semua 5 soal yang ada. Dan sudah tepat juga 10:03. Ada kuliah lagi selanjutnya teman-teman? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke. Oke, ya sudah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, materi sudah. Latihan soal juga sudah. Berarti tidak ada PR untuk minggu depan ya. Untuk hari ini saya rasa cukupkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya meskipun bukan di luar jam pelajarannya ya. Silakan, masih ada yang mau disampaikan?
Ibu ini ntar di-upload gak Bu videonya? Oh iya, saya upload sekarang deh ya. Saya upload yang sama sebelum-sebelumnya juga belum saya upload. Jadi nanti teman-teman bisa lihat lagi pembahasan-pembahasan soalnya ya. Insya Allah sekarang saya upload deh, kemarin belum sempat. Sekarang saya nggak ada jadwal, adanya nanti ngajar kelas malam. Jadi masih ada waktu untuk ya mengerjakan pekerjaan yang bukan utama sebetulnya kan upload-upload. Tapi itu ya bisa jadi penting juga kalau mau belajar ulang lagi. Oke, untuk hari ini mungkin saya cukupkan. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.